Baik, selamat pagi. Bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur kepadanya atas hari yang Dia beri, atas kasih-Nya yang telah dicurahkan bagi kita lewat doa pagi ini. Kita memuliakan nama-Nya dan memohon Tuhan membukakan jalan bagi kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur karena Engkau melakukan yang baik bagi hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa karena Engkau Bapa yang membuka tangan-Mu lebar-lebar menyambut kami. Dan kami percaya di dalam kami menjalankan kehidupan kami di dunia, kami tidak ada tempat untuk bisa bersandar selain kepada-Mu. Karena itu kami mengucap syukur ya Bapa. Tolong tuntun kami, bimbing kami, Engkau bawa kami mendekat kepada-Mu dan selalu ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau adalah Bapa yang terus memegang kami. Engkau mampukan kami sehingga hal-hal yang mustahil di depan kami pun bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkaulah yang mengangkat kami dari dunia. Engkau yang memegang kami. Dan kami percaya bahwa Engkau sanggup mengubahkan hidup kami. Engkau sanggup memenangkan hati kami. Dan dengan karuan Roh Kudus, Engkau yang akan membawa kami ya Bapa, supaya kami bisa menang. Kami bisa terbang tinggi seperti Raja Wali. Kami bisa naik untuk melewati berbagai kehidupan yang penuh dengan cobaan dan angin godaan dunia. Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau memegang kami. Kami percaya Engkau Bapa yang senantiasa dekat dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Kepadamu lah sandaran kami, pengharapan kami. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan
diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku. Amin. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapa, terima kasih karena Yesus nantiasa sertai kami. Karena Immanuel itu, maka kami bertahan sampai saat ini. Karena Engkau tetap memegang dan menerima kami dengan hati-Mu yang besar. Ya Bapa, terima kasih. Subuh hari ini biarlah Engkau yang memegang kami. Meskipun banyak hal tragis terjadi di dunia, di sekeliling kami, di dekat kami, kami tidak pernah goyah karena Engkau senantiasa menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mengawali hari ini kami ingin bersekutu berdoa di hadapan Tuhan. Tolong ya Bapa, Engkau mencurahkan janji-janji-Mu bagi kami. Firman hidup-Mu yang manis itu bagi kami. Dan biarlah itu mengubahkan kami, menuntun kami sehingga kami menjalankan kehidupan yang sukacita di dalam Tuhan, dalam iman kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang campur tangan ketika kami mendengarkan firman. Dengan demikian ya Bapa, hidup kami terus dituntun oleh-Mu. Kami bersyukur dan berdoa sambil menaikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman hidup hari ini diambil dari Roma 11 ayatnya yang ke-36. Roma 11 ayat yang ke-36. Bisa tolong di OBS-nya dicari full layar. Oke. Ya, saya bacakan. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, jadi kalau kita lihat firman hari ini menjelaskan tentang hukum iman, bahwa sebab segala sesuatu berasal dari Allah dan pada akhirnya kembali kepada Allah juga. Semua hal yang kita miliki, keluarga kita, anak-anak kita, bahkan harta benda kita, semuanya berasal dari Allah dan pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Berdasarkan prinsip ini, kita dapat mengatakan bahwa
inilah ringkasan kehidupan iman kita. Ya, inilah ringkasan kehidupan iman kita. Hal memberi, menerima, hal menerima, memberi, ini pun bisa dilihat dalam keseluruhan sejarah Alkitab, ya, dalam sejarah penebusan. Khususnya kalau kita lihat di dalam perjalanan umat Tuhan di padang gurun, ada pekerjaan menerima, memberi, atau pekerjaan memberi, menerima. Ya, kita tahu bahwa sebelum orang Israel keluar dari Mesir, terjadi pekerjaan memberi secara besar-besaran. Ya. Keluaran 3 ayat 22, Keluaran 3 ayat 22 di situ dikatakan, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kelak, yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Jadi ketika orang Israel mereka keluar dari Mesir, mereka membawa begitu banyak emas, ya, perhiasan, harta benda. Kenapa? Karena ini adalah pekerjaan memberi yang Allah izinkan mereka terima. Ulangan 33 ayat yang ke-28 di situ dikatakan, Ulangan 33 ayat 28, maka Israel diam dengan tentram dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur, bahkan langitnya menitikkan embun. Jadi saudara, meskipun kita tidak menjalani kehidupan yang mewah, tetapi dengan kita menyadari hal kita diselamatkan dari kehancuran dunia, kita ada cukup untuk makan setiap hari, kita ada tempat tinggal, ya. Semua karena kasih karunia Allah yang seperti embun tadi. Ya. Zakaria 10 ayat 1, di situ dikatakan, mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikan kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Jadi Tuhan mencurahkan berkat ini. Yang perlu kita lakukan adalah meminta kepadanya. Ya, meminta kepada Tuhan. Jadi pekerjaan memberi itu terjadi. Pekerjaan memberi itu terjadi bagi kita semua anak-anak Tuhan. Allah memberikan kepada kita. Tetapi seperti tadi dikatakan, ada pekerjaan memberi, ada juga pekerjaan menerima. Ya, pekerjaan menerima. Di kaki Gunung Sinai, kita bisa melihat bagaimana respon orang Israel setelah mereka diberikan, ya, berkat oleh Tuhan. Nah, bagaimana respon mereka? Jadi Allah berikan orang Israel kelimpahan perhiasan perak, emas. Tapi kalau kita lihat saat mereka pergi ke padang gurun, ternyata di padang gurun tidak ada apa-apa di sana. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, mengapa Allah berikan semua perhiasan itu, semua harta benda itu? Itu adalah supaya mereka bisa mempersembahkan sebagai bahan-bahan membangun kemah suci di padang gurun. Jadi Allah memberikan kepada umatnya supaya dia bisa menerimanya kembali lewat kemah suci. Keluaran 25 ayat 9 di situ dikatakan, Keluaran 25 ayatnya yang ke-9, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah kamu harus membuatnya. Nah, di padang gurun apakah ada bahan-bahan untuk membangun bait suci atau kemah suci? Ya.
Nggak ada kan? Maka Allah memberikan mereka semua barang tersebut saat keluar dari Mesir. Tapi apa yang terjadi di kaki Gunung Sinai? Mereka membuat anak lembu emas. Allah berikan emas kepada mereka dan mereka buat berhala melalui pemberian Allah itu. Sehingga ini menjadi dosa yang besar di hadapan Allah. Keluaran 32 ayat 3 dan 4. Di situ dikatakan, Keluaran 32 ayat 3 dan 4. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ayat yang keempat, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi di sini kita mengerti bahwa Allah memberikan kepada umatnya supaya kehendak Allah bisa dilakukan. Tetapi umat Tuhan menggunakannya untuk menyembah berhala. Akibatnya 3.000 orang penyembah berhala itu mati karena peristiwa ini. Dan ada satu hal yang lebih dahsyat lagi kalau kita lihat. Ada akibat yang lebih besar lagi. Keluaran 33 ayat 3, di situ dikatakan apa? Allah berkata, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Jadi Keluaran 33 ayat 3. Keluaran 33 ayat 3. Ya, Keluaran 33 ayat 3. Tuhan katakan, Tuhan tidak mau berjalan di tengah-tengah mereka katanya. Tidak mau. Jadi ketika umat Tuhan melakukan dosa, membuat berhala, anak lembu emas dengan harta pemberian Allah, Allah murka dan menyatakan dia tidak akan sertai orang Israel. Ya saudara, bagaimana kalau hidup kita itu tidak disertai Tuhan? Ya, sulit membayangkan hal itu kan. Tapi kalau kita lihat di Keluaran 33 ayat 14, Keluaran 33 ayat 14, tadi kan di ayat 3, Keluaran 33 ayat 3. Di Keluaran 33 ayat 14, Tuhan tiba-tiba berubah dan berkata, aku sendiri akan membimbing kamu, memberi ketentraman kepada kamu. Loh, kok Tuhan tiba-tiba berubah? Ya, kenapa? Apa yang terjadi di antara ayat 3 dan ayat 14? Ya, kalau kita lihat, ya, ada hal yang terjadi bagi umat di dalam umat Tuhan. Ya, hal yang pertama terjadi adalah setelah mereka mendengar Tuhan bilang, aku tidak akan menyertai kamu. Ketika mereka dengar itu, mereka langsung menanggalkan semua perhiasan yang ada di tubuh mereka. Ya, menanggalkan semua perhiasan dari tubuh mereka. Keluaran 33 ayat 4, di situ dikatakan apa? Keluaran 33 ayat 4, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Kenapa? Karena tindakan mereka menyembah berhala anak lembu emas itu adalah mereka menanggalkan perhiasan untuk membuat dan menyembah berhala. Dan setelah mereka sadar hal ini, mereka langsung tanggalkan semuanya. Ya. Dan setelah ini, kalau kita lihat Allah tegaskan lagi supaya mereka menanggalkan perhiasan mereka sama sekali. Keluaran 33 ayat 5 sampai 6 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk, jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu.
Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Jadi saudara, Allah mencopot perhiasan-perhiasan emas, perak, permata dan lain sebagainya dari orang Mesir, berikan kepada orang Israel saat Eksodus. Tapi mereka lakukan dosa penyembahan berhala, ya, lewat emas, perhiasan-perhiasan itu. Pada akhirnya setelah mereka lakukan dosa ini, mereka lepaskan dari tubuh mereka. Nah, pada akhirnya buat apa semua perhiasan itu? Keluaran 35 ayat 21 sampai 22 di situ dikatakan, Keluaran 35 ayat 21 sampai 22, sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Jadi sejak Gunung Sinai orang Israel tidak pakai perhiasan sama sekali. Tetapi ketika tiba saatnya membangun kemah suci Allah, secara sukarela mereka mempersembahkannya kepada Allah. Nah, ini merupakan pekerjaan menerima, di mana mereka memberikan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka dan Allah menerimanya. Allah menerimanya. Ini merupakan sebuah prinsip iman kita, bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan segala sesuatu kembali kepada Allah. Rasul Paulus nyatakan hal ini di Roma 11 ayat 36 tadi. Makanya Roma 11 ayat 35 dikatakan apa? Satu ayat sebelumnya dikatakan, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Nah, makanya dalam doa persembahan kita pernah mendengar dalam doa itu disebutkan, kami hendak mengembalikan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya, ini kita dengar kata ini. Nah, jadi pekerjaan memberi, menerima, ya, menerima dan memberi. Dari sudut Allah, Allah memberi kemudian dia menerima. Dari sudut kita, kita menerima lalu kita memberi. Semuanya itu perlu dimulai dari memberikan. Harta terbesar kita itu apa? Itu adalah hidup kita. Ya, hidup kita. Di mana hati kita berada, itulah harta kita. Bukankah hidup itu lebih penting dari segala sesuatu? Nah, itu sebabnya dikatakan orang benar hidup karena iman. Iman itu sangat berharga. Ketika kita kembali kepada Tuhan, apa yang akan kita bawa selain iman kita? Nah, itu sebabnya lewat kehidupan kita setiap hari, kiranya kita memperhatikan iman kita, bagaimana kehidupan kita yang senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan, memberikan hidup kita, hati kita, pelayanan kita, bahkan hal-hal yang telah diberikan kepada kita, kita bisa mempersembahkannya kembali kepada Tuhan. Ya, semua yang kita miliki, rumah kita, anak-anak kita, keluarga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, semuanya berasal dari Allah. Kita pun mengembalikannya semua kepada Allah. Ya, dalam bentuk apa? Memuliakan Allah. Kayak Rasul Paulus katakan, apapun yang engkau lakukan, engkau duduk, berdiri, makan, minum, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Ya, ketika kita memahami hal ini, kiranya Tuhan memberkati kita dengan hati yang senantiasa bersyukur, hati yang senantiasa disadarkan oleh firman-Nya, dan hati yang digerakkan untuk senantiasa menjalankan prinsip iman kita di hadapan Tuhan, yaitu mempersembahkan hidup kita yang berkenan kepada Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan mengangkat doa-doa kita, jadi secara sekaligus semuanya kita akan doakan. Mari kita doakan syukur kita kepada Tuhan, kita bawa syukur kita, pertobatan kita di hadapan Tuhan. Dan juga kita berdoa supaya bangsa kita Tuhan rasa kasihan, berbelas kasihan dan pulihkan. Supaya kebenaran Tuhan bisa didirikan. Kita berdoa untuk penyebaran firman dan setiap elemen dalam gereja Tuhan sertai, Tuhan satukan. Juga rencana kita untuk pembentukan struktur gereja supaya semuanya bisa Tuhan tuntun. Kita doa untuk setiap doa pribadi yang kita miliki, kita angkat semuanya di hadapan Tuhan. Sambil kita angkat pujian bersama-sama. Ku berserah pada Yesus. Ku berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Ku berserah pada Yesus. Ku berserah pada Yesus dengan hati yang rendah. Ku buang semua demi Yesus. Ku datang kepadanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah, ku berserah, ku berserah pada Yesus dengan segenap jiwaku. Rohnya penuhi hatiku dan Dia sungguh milikku. Amin. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Kita angkat tangan kita berserah. Kita serukan amin haleluya 3 kali. Amin haleluya. Amin haleluya. Amin haleluya. Allah Bapa yang hidup, kami mengangkat tangan kami berseru kepadamu ya Bapa di pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah anugerahkan iman bagi kami.
Kami bersyukur karena Engkau anugerahkan kepada kami kehidupan di dalam Yesus. Kami bersyukur Engkau anugerahkan kepada kami ya Bapa Roh Kudus, sehingga kami pun bisa memahami dan memiliki hati-Mu ya Bapa. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kepada kami firman yang menuntun kami di jalan-Mu. Kami bersyukur atas segala kasih karunia yang telah Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Kehidupan Immanuel yang kami alami, Engkau yang memberkati setiap hal yang kami kerjakan. Engkau yang memberkati kami dengan anak-anak kami. Engkau memberkati kami dan segala hal yang kami perlukan hari demi hari. Engkau telah memberkati kami dan memberikan hidup-Mu bagi kami, sehingga kami senantiasa kembali kepada Engkau saja. Dan di dalam Yesus kami pun bisa beroleh jalan datang ke hadapan Bapa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas bangsa yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami tidak bisa membayangkan bila mana ada kekacauan, keonaran, dan juga peperangan terjadi, maka kesulitan dalam menjalani kehidupan iman pun akan kami alami. Karena itu Bapa tolong ketika masih ada damai, biarlah Engkau yang menggerakkan kami supaya kami menjalankan kehendak Injil. Bapa di surga, kami berdoa membawa bangsa kami. Tolong kami mengampuni bangsa Indonesia ini Bapa. Engkau mengampuni pemerintahan kami ketika kami Bapa, pemerintahan kami ini berjalan di jalan yang salah. Terjadi banyak kerusakan di mana-mana ya Bapa. Bapa tolong Engkau yang berikan pengampunan dan pulihkanlah. Bapa di surga tolong kami rindu supaya kebenaran keadilan-Mu berdirikan atas bangsa Indonesia ini. Bapa tolong Engkau yang mengubahkan hati pemimpin-pemimpin kami. Dan biarlah Bapa lewat mereka pun kehendak-Mu bisa digenapi. Bapa tolong Kau sertai pekerjaan penyebaran firman di seluruh Indonesia ini. Bapa Engkau yang pakai gereja-gereja Engkau kasihi ya Bapa, supaya menjadi satu hati untuk memajukan pekerjaan keselamatan ini. Bapa tolong Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu, kekuatan, dan pada akhirnya Bapa Injil bisa masuk dan mencapai ke dalam sudut hati orang-orang yang mendengar firman-Mu. Bapa di surga, kami membawa gereja Bukit Sion Cabang Malang ini. Bapa tolong kami sertai setiap elemen dalam gereja. Bapa tolong kami semua ya Bapa, tolong Bapa Engkau yang memegang kami. Untuk setiap pelayan yang berharga yang telah Engkau tetapkan. Tolong Bapa Engkau yang senantiasa memegang kami, sehingga kami pun bisa menjalankan tugas seperti apa yang Engkau kehendaki kami kerjakan. Bapa bantu kami supaya bisa melihat pekerjaan besar yang telah Engkau titipkan. Sehingga lewat kami semua ya Bapak, lewat gereja yang Engkau kasih ini, pekerjaan firman bisa maju di kota Malang, Jawa Timur, pada akhirnya lewat Indonesia ini ya Bapak. Bapa di surga, kami ingin supaya Engkau yang terus menyertai setiap anggota keluarga jemaat Tuhan yang berharga. Bapak tolong pegang kami masing-masing supaya kami bisa berdiri teguh di atas firman. Dan tolong kami ya Bapak, supaya kami setiap harinya hanya mencari Engkau, mencari jalan-jalan-Mu, mencari kehendak-Mu, mengejar hati-Mu ya Bapak. Pada akhirnya kami pun bisa menemukan kedamaian. Bapa di surga, tolong segala perencanaan yang kami miliki, biarlah Bapak Engkau yang campur tangan dan mencurahkan berkat-Mu. Bapa di surga, untuk rencana pembentukan struktur gereja pun, tolong Bapak Engkau yang menetapkan hati kami, supaya hati kami bisa penuh dengan karuan Roh Kudus dan menuntun untuk kami bisa melayani kehendak Bapa. Bapa di surga, tolong Kau yang megang setiap keluarga yang berharga ya Bapa, sehingga kami semua, setiap pribadi, kami bisa melayani kehendak-Mu dengan tepat, memajukan pekerjaan gereja, pekerjaan firman-Mu, kasih-Mu ya Bapa, itu bisa menjangkau lebih banyak orang. Bapa di surga, pakai kami ya Bapa. Bapa, kami mohonkan bagi setiap jemaat Tuhan di dalam pergumulan kehidupan, dalam segala hal yang sedang kami hadapi, tantangan kehidupan kami ya Bapa, secara finansial, secara keluarga, secara masa depan. Kami Bapa mohon Engkau yang memberkati kami dengan iman, Bapa, supaya kami bisa teguh di dalam iman. Pada akhirnya dengan iman itu kami bisa memperoleh segala hal yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bisa memperoleh semua jawaban doa kami ya Bapa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa. Kami mohon Engkau yang campur tangan, dan Engkau pun yang akan bekerja di dalam kami ya Bapa, sampai segala kehendak-Mu yang baik itu bisa digenapi. Bapa di surga, tolong Engkau yang membuat kami semua menjadi alat-Mu, supaya kami pun bisa
memberikan kasih-Mu kepada orang sekitar kami. Kami berdoa Bapa untuk tangga-tangga sekitar gereja, tolong kasih karunia yang telah Engkau berikan ini. Engkau pun yang akan menyertai mereka, Engkau yang akan memberikan perlindungan, Engkau yang akan membimbing hidup mereka, Engkau yang pelihara dan jaga, Engkau lindungi ya Bapa. Dan dengan demikian biarlah mereka bisa merasakan kasih-Mu dan mereka bisa maju ke hadapan firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, tolong Engkau yang menyertai untuk gereja di Jakarta, di Bandung, bahkan seluruh cabang gereja firman di seluruh dunia. Tolong teguhkan kami supaya kami terus mengarah kepada Engkau dan memajukan pekerjaan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pada kini kami berserah kepada-Mu semua doa kami. Kami percaya bagi mereka yang sakit Engkau akan perhatikan, Engkau akan sembuhkan. Yang lemah iman Engkau akan kuatkan pada akhirnya Bapa. Kami pun bisa menjadi satu hati. Kami bisa menjadi satu hati menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur di hadapan Tuhan. Aku berserah. Aku berserah. Ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Aku berserah. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Aku berserah. Ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Kami berserah kepada-Mu ya Bapa. Segala doa kami bahkan membawa setiap orang-orang yang muncul dalam hati kami. Bapa, tolong Engkau yang mengingat mereka dan Engkau yang mengubahkan hidup mereka. Engkau yang menguatkan dan biarlah setiap mereka ya Bapa bisa mengalami Immanuel dalam hidupnya sehingga mereka memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari ini dan kami percaya tangan kanan-Mu yang penuh kuat kuasa akan memegang kami sepanjang hari ini hingga kami bisa mempersiapkan diri kami untuk menyambut hari Tuhan yang penuh berkat. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.